Siswa bodoh ini mengangkat kepalanya. Hal-hal ajaib terjadi. Rumus yang tidak dia mengerti sepanjang hidupnya. Tiba-tiba otomatis muncul di kepalanya. Tidak seperti itu saja. Ketika menonton pertandingan bisbol, dia sekali lagi terkejut. Di bawah pemain muncul simbol. Saat melempar bola, sebuah operan muncul. Bahkan dapat mengukur sudut nada. Semua taktik di mata anak itu. Semua berubah menjadi rumus yang bisa dihitung. Dia sangat senang. Tanpa ragu-ragu melamar untuk bergabung dengan tim. Pelatih memberinya kesempatan untuk bermain sepak bola. Tubuh kurus dibandingkan dengan anggota lain. Perbedaan yang jelas. Dia baru saja pergi ke lapangan dan rekan satu timnya melemparkan bola kepadanya. Dia melihat ke kejauhan. Rekan setim di sebelah kiri dijaga ketat. Rekan satu tim lainnya pindah ke ruang kosong. Posisi kosong segera muncul simbol. Dia baru mau melempar bola. Sudutnya segera muncul di depan mataku. Dia menyesuaikan dengan lembut. Melempar sesuai dengan instruksi. Semua orang tercengang. Trik sulap apa ini? Tidak peduli apa yang kamu lakukan. Kamu harus bergabung dengan tim. Kenapa diri sendiri punya kekuatan super itu? Jame sedang bingung. Tidak tahu, di tempat ayah telah terjadi hal yang luar biasa. Ayah Jim adalah polisi. Suatu hari ketika dia berangkat kerja, tiba-tiba satu penjahat ambil pistol punya polisi. Arahkan ke rekan setim. Dia tidak banyak omong langsung maju ke depan. Kau tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Keduanya tidak terluka. Tapi peluru itu kemana? Menunggu di sekitarnya tidak punya siapa, Jim baru membuka tangan. Dan itu adalah peluru itu. Muka langsung terkejut. Sejak kapan dia kuat seperti itu? Karena pengalaman kekuatan super. Dia pergi ke lapangan baseball. Sesuaikan kecepatan pitching ke 90. Lalu mencet tombol. Balon keluar sangat cepat. Tidak butuh banyak usaha baginya untuk menangkapnya. Kedua kali, ketiga kali. Sangat gampang bagi dia. Diri sendiri menjadi kuat seperti ini. Tentu saja harus menyombongkan diri. Jadi Jim panggil sahabat dia, Macol. Lalu setting kecepatan paling tinggi. Bola terbang keluar dengan kecepatan punya peluru. Jim tidak hanya bisa menangkapnya. Mencet pecahkan bola ya. Macol pikir dia melakukan sihir. Jelas tidak percaya. Oke, tidak percaya. Jim kasih Macol satu pistol. Lalu suruh dia menembaknya. Macol merasa Jim sudah gila. Oke, saya tembak terus apa lagi? Kau mati, saya masuk penjara. Otak kau lagi gak normalnya. Macol omong. Tiba-tiba. Ternyata tidak sengaja tembaknya. Dan Macol ketakutan sampai pingsan. Ketika dia bangun, dia sangat panik. Kau adalah Superman bro? Tapi Superman bisa terbang. Coba kau loncat dari gedung ini ke bawah. Kali ini Jim agak tegang. Gimana kalau tidak bisa terbang? Saya akan mati. Macol bilang, bukan kulit kau keras seperti besi. Tidak apa-apa, heyo. Seperti burung sedang belajar terbangnya. Akhirnya Jim mau coba. Jim merasa diri sendiri adalah Superman. Mungkin bisa terbang. Jadi dapatkan momentum untuk melompat dari atap. Ternyata dia tidak bisa terbang. Tapi dia tidak mati. Hal ini sudah aktifkan kekuatan yang lain punya Jim. Kekuatan elastis seperti itu memiliki peluang untuk memenangkan kejuaraan. Sekarang kantor polisi dapat laporan. Ada orang rampok bank. Jim mendengar itu sudah tahu kesempatan punya dia sudah datang. Jadi dia melompat dari atap gedung ini ke gedung yang lain menuju ke tempat kejadian. Para bandit tidak ragu-ragu. Ingin bawa mobil tabrak mati Jim. Tapi dalam hati Jim penuh keberanian. Ingin menggunakan tangan untuk hentikan mobil itu. Sepertinya kekuatan super tidak mudah dikendalikan. Perampok melarikan diri. Jim hanya bisa diam pulang. Dia tidak puas. Jadi mencari satu mobil. Suruh sahabat tabrak dia untuk latihan. Jim sudah siap. Macol menginjak gas mobil maju ke depan. Jim omong sesuatu kau tidak apa-apakan.
Selanjutnya kedua kali, ketiga kali. Setiap kali akan ditabrak. Jim tidak menyerah. Kebetulan suatu hari Macol pergi ke bank untuk bekerja. Tidak sengaja ketemu sama perampok bank itu. Dia langsung menelepon Jim untuk minta bantuan. Dengan cepat dia ditangkap. Jim bergegas ke bank itu. Melihat Macol dibawa pergi. Jadi dia melakukan sekali lagi. Mobil tidak bisa dihentikan. Tapi ketika para perampok mau pergi, mobil tidak bergerak. Ternyata Jim menarik mobilnya. Dengan lembut angkat mobil itu. Mobil sudah diangkat ke atas. Lalu muter mobilnya. Semua bandit memutar sama mobil. Sahabat udah diselamatkan. Punya pengalaman kali ini. Jim lebih percaya diri. Sekali lagi menerima laporan. Sendiri urusin semua. Tanpa diduga terlalu percaya diri. Ditembak rekan orang jahat dari belakang. Nani? Perampok ketakutan langsung kabur. Jim menahan kesakitan menelepon Macol minta tolong. Lalu dia pingsan. Ketika dia bangun melihat sudah berbaring tidur di rumah. Ternyata peluru masuk ke dalam tubuh sekitar 6 mm. Hanya sedikit goresan di kulit. Jim sangat khawatir. Bagaimana bisa jelaskan pada istri apa yang telah terjadi? Tapi yang dia tidak tahu adalah, istri dia juga punya kekuatan super. Kalian pernah melihat pel lantai dengan kecepatan ajaib belum? Hanya perlu berapa detik. Sudah selesai semua kerjaan rumah. Dan kecepatan sangat cepat. Hanya perlu lari untuk sebentar. Sudah bisa lewat semua mobil. Waktu di depan dia seperti berhenti. Ketika lewat satu mobil, sabuk hanya disikat ringan melalui kaca mobil. Membuat kaca itu langsung pecah. Menunggu Stephanie merasa ada yang aneh dan berhenti. Sudah di jalan tol jauh lebih dari ribuan km. Stephanie terkejut. Tadi dia masih di perusahaan. Karena takut telat meeting jadi baru lari. Ini terlalu sombong. Dia adalah istri Jim. Adalah ahli biologi. Stephanie cerita masalah ini sama sahabatnya. Tapi sahabat berpikir dia sedang bercanda. Apakah kau masih ingat? Mainan Superman di lantai bawah. Oh kucing bodoh itu. Itu adalah superheroes yang aku paling suka. Iya kucing super itu. Aku cepat apa gak? Karena membuktikan kekuatan punya Stephanie. Sahabat menggunakan pistol kecepatan untuk pengukuran kecepatan Stephanie. Untuk pertama kali kecepatan adalah 602 km. Kali kedua adalah 718. Kali ketiga lebih gila lagi, 980. Mau rem juga keren seperti ini. Sahabat menyarankan untuk segera bergabung dengan Olimpiade. Menangkan hadiahnya dan bagi setengahnya. Punya kekuatan. Hidup punya Stephanie menjadi lebih enteng. Ketika di tempat kerja dalam sekejap mata sudah di rumah. Membimbing anak untuk melakukan tugas belajar. Lalu dengan cepat balik ke pet lagi. Ketika melakukan pekerjaan rumah juga sangat cepat. Tapi mesin vakum cepat lelah. Ketika berangkat kerja juga tidak takut macet lagi. Tapi ketika sedang lari harus fokus. Jika tidak akan seperti ini. Kali ini jatuh sangat sakit. Banyak luka di pinggang. Dan masalah ini terjadi sekali lagi. Luka dia sembuh sangat cepat. Sepertinya kekuatan dia bukan hanya ada satu. Pada saat ini, guru punya anak telepon ke rumah. Suruh Jim dan Stephanie datang ke tempat sekolah. Ternyata James punya kekuatan otak. Semua ujian waktu dekat ini dia dapat poin yang paling tinggi. Harus tahu sebelumnya dia bukan anak pintar. Jadi guru berpikir dia sudah minum salah obat. Jim ingin menjelaskan. Tapi tidak berani kasih tahu guru jika mereka punya kekuatan super. Dan guru juga tidak mau mendengarnya. Langsung pergi. Dan endingnya belum jalan jauh. Sudah mengalami kecelakaan. Satu tongkat besi nusuk ke bagian dada dia. Karena tongkat itu sangat mendekat dengan jantung. Dokter tidak berani untuk operasi. Melihat guru sekarat. James sangat menyalahkan diri sendiri. Tiba-tiba dia melihat semua isi bagian dalam tubuh guru. Jadi dia keluarkan pikiran yang aneh. Dia mau operasi sendiri. Dia mencari buku-buku tentang obat.
Dengan cepat sudah mengerti semuanya. Tapi kali ini operasi sangat bahaya. Pada saat keluarkan tongkat besi itu, harus jahit pembuluh darah dalam hitungan detik. Orang normal tidak bisa melakukannya. Harus dengan kekuatan super punya ibu. Untungnya Stefani lulus sekolah tinggi kedokteran. Jadi mengerti cara operasi dasar. Jim penanggung jawab tunggu di luar. Anak dan istri sedang beroperasi. Di bawah arahan James. Stefani tindakan yang sangat cepat. Hanya butuh berapa detik sudah selesai operasinya. Dan sekarang dokter datang ke meja operasi. Melihat tongkat di tubuh pasien sudah hilang. Apalagi semua indeksnya sangat stabil. Hidup jelas keluar dari bahaya. Dan hal yang keluarga ini tidak tahu adalah kekuatan punya putri mereka secara bertahap kekuatannya muncul. Jadi kekuatan dia adalah apanya?